Oke, sebelum gue mulai, gue pengen ceritain dulu ke kalian pengalaman gak enak gue pas ngikutin gala premier film Chromoleo ini. Ya, mungkin perkataan gue setelah ini akan memicu kontroversi, mungkin akan memicu para buzzer dari PH-PH tertentu untuk tulis di kolom komentar ngelantur komen-komen hate speech, mungkin aja. Tapi gue harus sampaikan ke kalian karena ini fakta yang harus disampaikan. Jadi gue ikut gala premier dari film Chromoleo, dan pas gue datang, gue langsung disambut ya dengan para cosplayer dari pembawa keranda mayat yang ada di film ini. Itu keren banget ya, kostumnya, make upnya, sampai-sampai gue storyin di Instagram gue. Jadi kalau kalian follow Instagram ngelantur pasti kalian tahu lah, gue bilang niat banget gila promosinya. Dan ketika gue masuk ke ruangan teaternya, jadi buat kalian yang belum pernah ikut gala premier, biasanya tuh jajaran cast dan director itu akan berdiri berjejer di depan baris gitu ya, dan akan mengucapkan sepatah dua patah kata. Nah, ketika mic itu sampai di tangan Mas Anggi Umbara selaku sutradara dari film Chromoleo ini, lu tahu apa yang diucapkan sama Mas Anggi Umbara? Semoga kalian semua suka sama filmnya, tapi kalau kalian gak suka pun bilang aja suka ya, disebarluaskan di media sosial. Ya, kalian udah nonton gratis ini, udah bilang aja suka. Ya, kira-kira perkataannya seperti itu, dan gue langsung speechless seketika. Seumur-umur gue menghadiri acara gala premier, sepanjang hidup gue mendengarkan para sutradara mau dari Hollywood, dari Indonesia, dari India pun, ketika mereka ngomong di podcast atau di acara-acara tertentu, tidak pernah sekalipun gue mendengar omongan yang seperti ini. Ya mungkin gue tahu kalian akan berpikir, ah itu mah bercanda doang kali bang, gak usah dianggap serius banget kali. Percayalah sama gue, kalau kalian berada di situ, kalian juga akan mengetahui kalau misalnya omongan dari Mas Anggi Umbara itu beneran, dia nggak bercanda. Dan emang kelihatan banget kalau nih sutradara tuh emang sangat-sangat anti kritik. Nah, suka tetap bilang bagus ya di sosial media, disebarin yang banyak ya, kan nonton gratis kan tuh. Kalau misalnya udah nyuruh semua orang untuk bohong, untuk bagus-bagusin filmnya walaupun mereka bilang jelek, bahkan kata-kata itu nggak sekali doang diucapkan, diulang berkali-kali, bahkan sama cast-nya diulang kata-kata yang sama. Tolong bilang bagus aja ya kalau misalnya kalian bilang jelek. Jujur, perasaan gue tuh langsung gak enak ketika denger omongan seperti itu. Gue seketika langsung hilang respect ya sama Mas Anggi Umbara. Meskipun banyak orang yang gak suka sama film-filmnya, at least gue masih punya respect dari dulu. Kayak film komik yang pertama aja masih gue bilang bagus sebenarnya untuk film komedi gitu. Tapi ketika gue denger langsung Mas Anggi Umbara ngomong kayak gitu, gue langsung hilang respect, man. Itu artinya lu sebagai sutradara udah gak pede untuk ngeluarin film lu sendiri. Kalau pede sama film sendiri mah tinggal bilang aja, silahkan review jujur. Kalau emang bagus ya bagus, kalau emang jelek ya jelek gitu. Kenapa harus nyuruh-nyuruh para konten kreator, bahkan para media untuk kalau misalnya mereka bilang jelek, bilang aja bagus gitu. Welcome back to Ngelantur Indonesia Skui Nonton Skip Belum. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Vidialo, kita masuk di segmen review. Dan selalu gue ingatkan ya, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Jangan lupa juga yang belum join grup Telegram, linknya udah gue taruh di description box. Tinggal diklik langsung gabung sama 3.800-an Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime, atau apapun seputar pop culture. Oke, langsung aja kita masuk ke film berjudul Chromoleo. Ya, sebenarnya gue tuh cukup senang dengan adanya film Chromoleo ini, karena secara konsep ini menarik, ini fresh. Alih-alih ikutin tren ngambil dari kisah nyata yang tolol ceritanya gitu, nggak penting banget untuk dijadiin film. Ya seperti film yang baru gue bahas, silahkan dilihat review gue seperti apa ya. Tapi film ini membawa urban legend dari Indonesia. Nah ini yang gue pengen. Dari dulu gue selalu ngomong, ini kekuatan kita, folklore kita tuh lengkap, kaya. Kenapa nggak coba dieksplor dalam bentuk cerita di dalam film? Itu kan menarik sekali. Nah, seperti contohnya film Chromoleo ini memang mengangkat kembali folklore Indonesia mengenai Chromoleo atau rombongan hantu pembawa keranda jenazah. Dan menariknya lagi karena memang latar waktu di film ini mengambil set latar tahun 80-an sampai 90-an, nanti kalian akan melihat isu-isu sosial terutama mengenai pelanggaran HAM yang terjadi memang di tahun 80-an. Bahkan nanti kalian lihat di awal film, di title sequence-nya akan ada semacam in medias res, koran-koran mengenai Petrus. Kalau kalian ingat, penembakan misterius yang marak terjadi di tahun 82 sampai 85. Nah, dengan ngebawa
bawa-bawa pelanggaran HAM sebagai basic cerita dari film Romoleo ini aja udah bisa bikin gue senang. Dimana film ini kan menceritakan seorang gadis bernama Zia yang diperankan sama Ratu Sofia yang memutuskan untuk datang ke pemakaman ibunya di desa. Jadi dari kota dia jauh-jauh datang ke desa, padahal sama kakeknya itu udah dilarang untuk datang kembali ke desanya. Dia nggak boleh datang ke situ. Kenapa? Karena kalau misalnya si Zia ini datang ke desa tersebut, Romoleo akan muncul dan meneror semua orang yang ada di desa tersebut. Ya itu kan cerita yang menarik ya. Dan Zia ini pun datang ke desa itu selain memang karena ada pemakaman ibunya, dia juga pengen mengetahui misteri di balik hilangnya ayahnya ketika dia berumur 10 tahun. Dan ya kita udah bisa menebak dong, ayahnya ini si Jarod ini adalah seorang preman. Nah ini ada hubungannya dengan Petrus, penembakan misterius. Jadi secara benang merah sebagai konsep cerita ya, ini udah dasarnya bagus banget gitu. Hubungan antara folklore Romoleo dengan isu sosial yang dimasukkan mengenai pelanggaran HAM dengan drama keluarga antara ayah dan anak. Ketiga poin ini menjadi fondasi yang sangat-sangat kuat untuk film ini. Sebenarnya bagus, tapi potensi yang luar biasa tersebut tidak dimaksimalkan dengan eksekusi yang baik, terutama dari segi penulisan cerita. Ini lagi-lagi setiap film Indonesia selalu permasalahannya di penulisan cerita, penulisan karakternya amburadul semua. Lu bayangin, ini kan film mengenai Romoleo, tapi cerita perubahan dari si Jarod sebagai seorang preman yang kena penembakan misterius itu berubah menjadi Romoleo itu nggak diceritain sama sekali. Nggak ada eksposisi cerita yang jelas. Ya seperti hashtag dari film ini kan hashtag teror satu malam ya. Memang film ini kalian bisa menonton ya, durasinya gue lupa berapa, 1,5 jaman lebih, tapi itu cuma mengenai satu malam doang. Nah tapi satu malam itu bener-bener kayak cuman sinopsis yang tadi gue ngomongin doang. Nggak ada hal lain yang akan kalian dapatkan dari film ini selain nanti memang ada plot twist di bagian akhir yang nggak mengagetkan juga buat gue. Plot twistnya kayak pas gue tahu juga, oh gitu. Begitu doang gitu. Kenapa plot twistnya bisa gagal? Karena memang red herringnya nggak diperhatikan secara bagus di film ini. Lagi-lagi kalau misalnya mau bikin plot twist, artinya struktur ceritanya juga harus bisa dinikmati dulu sama penonton untuk menjadi red herring, untuk menjadi pengecoh gitu. Sama kayak misalnya pas gue lagi bahas Maharaja, kalau pengen nonton itu film Hindia, plot twistnya membagongkan super mampus gitu. Dan kenapa bisa mengagetkan? Karena memang gue menikmati mengikuti ceritanya itu di awal, tapi cerita itu salah ternyata yang bener adalah ini. Kan seperti itu harusnya. Sedangkan di film Romoleo, kenapa plot twistnya gagal? Dikasih red herringnya pun kagak gitu. Ya udah ceritanya cuma begini doang. Nanti tiba-tiba di akhir dikasih plot twist pun ya gue nggak bakal kaget. Sangat-sangat predictable. Orang ngomongin karakternya itu doang. Lu bayangin di film ini meskipun karakternya banyak ya, tapi yang dieksplor tuh bener-bener cuma 4 ya bisa gue bilang ya. Si Zia, karakter cewek utama kita, ayahnya si Romoleo, terus ada kakeknya, dan ada seseorang bernama Yanto. Udah 4 ini doang yang dieksplor dari awal sampai akhir. Makanya kalau misalnya ada plot twist, ya 4-4-nya ini aja yang terlibat gitu. Jadi gue nggak bakal kaget sama sekali kan. Sisanya ya sepanjang kalian nonton film Romoleo ini ya cuman teror dari Romoleo-nya aja gitu yang lama. Durasinya dipanjang-panjangin lewat situ, tapi karakternya nggak pernah dieksplor. Lagi-lagi penulisannya tuh bener-bener lazy writing. Ya udah yang penting buat aja cerita mengenai 3 fondasi utama tadi dan nggak diperdalam sama sekali. Ya udah literally 1 layer doang. Alhasil yang terjadi banyak karakter yang ada di film ini sama sekali nggak berguna. Terutama ada satu karakter namanya Dika diperankan sama Abun Sungkar yang dari awal kelihatan nih orang kayaknya bakal jadi salah satu protagonis ya, bisa dibilang deutragonisnya lah, karena dia sahabatnya si Zia gitu kan, bahkan kayaknya dia suka sama Zia. Tapi apa fungsinya? Nanti kalian nonton di akhir film juga nggak ada fungsinya sama sekali gitu. Nih orang kayak cuman muncul untuk bikin para cewek tergila-gila melihat si Abun Sungkar sebagai pemerannya, karena aduh ganteng banget ya Abun Sungkar. Ya jujur aja kemarin pas gue lagi gala premier, cewek-cewek pada begitu semua, pada videoin. Abun Sungkar boleh. Ya gue gak masalah itunya kalau penulisan ceritanya bagus, tapi masalah di sini dia nggak ada fungsinya dalam film ini. Ditambah lagi sama acting yang banyak banget yang mediocre. Ya di film ini nanti kalian akan melihat penggabungan antara 2 generasi ya, generasi yang senior lah ibaratnya sama yang junior, yang anak-anak baru. Senior ada Tio Pakusadewo sama Rukman Rosadi yang kalian udah sering lihat lah film-filmnya seperti apa, dan mereka berdua kembali menjadi karakter yang luar biasa di film ini. Cara mereka berakting itu keren banget, dialog-dialognya sangat-sangat natural, kerasa banget perannya mereka di film ini bener-bener sebagai orang yang berada di situasi pada tahun 1980-an atau 90-an. Sedangkan yang anak-anak mudanya, Ratu Sofia, Abun Sungkar,
aduh, mohon maaf ya, dialognya kerasa masih acting. Ya masih selevel FTV sinetron ya, mohon maaf ya. Pasti banyak yang bully gue sih lagi-lagi. Mungkin fansnya mereka banyak, tapi ya ini yang bisa gue sampaikan. Memang sangat terasa jam terbang mereka masih sangat-sangat kurang. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Ya namanya harus dikasih kesempatan ya. Gue juga nggak setuju kalau misalnya ya pakai aktor itu lagi demi bagus ya. Enggak, memang kita perlu kasih kesempatan buat aktor-aktor seperti ini. Jadi ya itu sebenarnya nggak terlalu jadi masalah lah buat gue. Dan teruntuk kalian yang selalu bilang, ah Bong, filmnya Mas Anggi Umbara gitu-gitu doang jadi malas nonton, gue tenang aja. Untuk filmnya yang kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dan dari awal gue nonton udah kerasa banget ada sesuatu hal yang baru, yang unik, yang muncul di film ini, yaitu mengenai camera works-nya. Tapi kalau kalian nanya, wih, apakah dengan camera works tersebut film Mas Anggi Umbara kali ini menjadi sesuatu yang spesial, menjadi super duper keren? Enggak juga sih. Yang ada makin hancur, iya. Oke. Ini mohon maaf banget nih ya buat Mas Cornelius Hani kalau nonton video gue kali ini, karena ya buat kalian yang nggak tahu, gue sebenarnya sempat ngobrol bareng Mas Cornelius Hani sebagai co-director dari film Chromoleo ini, dan gue ngobrol kemarin di podcastnya Kincir. Dan kemarin Mas Sani itu sempat ngomong di sini dia sama Mas Anggi Umbara pengen menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan penggunaan zoom dan kamera handheld. Kalau kalian nggak tahu kamera handheld nih, gue ulangin lagi ya, gue udah sering jelasin sebenarnya, yaitu penggunaan kamera yang dipegang secara langsung sama tangan manusia. Jadi memang pergerakannya sangat-sangat natural, dinamis, dan agak shaking gitu kerasanya. Dan nanti kalau kalian nonton film Chromoleo ini, di sepanjang film kalian akan ngelihat beberapa kali penggunaan zoom yang secara tiba-tiba, itu sering banget. Tiba-tiba zoom, dan kameranya memang dinamis ya, bergerak terus, selalu pakai handheld. Jadi nggak netap, nggak statis, nggak pakai tripod. Nah kemarin di podcast Kincir ketika Mas Cornelius Hani ngejelasin hal seperti itu, gue langsung bayangannya tuh kayak film Tarantino. Kalau kalian tahu film Tarantino kayak Kill Bill atau Django Unchained, itu dia sering banget pakai crash zoom. Jadi zoom yang secara tiba-tiba cepet banget langsung ke arah close up muka gitu. Nah itu cocok banget untuk film-film action kayak Kill Bill dan Django Unchained, karena dapat menambah rasa dramatis penonton. Kita ikut gregetan gitu nontonnya, makin bombastis, dan memang itu jadi ciri khasnya Tarantino. Tapi ya salah gua juga sih ya kalau misalnya ekspektasi gua dan bayangan gua udah ke film Tarantino gitu. Alhasil yang terjadi, alih-alih gua melotot terpukau karena melihat beberapa kali crash zoom yang ada di film Chromoleo ini, yang terjadi setelah gua nonton film ini, gua keluar bioskop serasa abis main wahana kicir-kicir di Dufan, bos. Auto vertigo yang ada. Gue nonton film Alfred Hitchcock judulnya Vertigo, lebih nggak vertigo daripada gue nonton film Chromoleo ini. Lu bayangin lah, kamera dinamis, suka ngezoom, nggak apa-apa kalau action, kalau memang lagi bombastis. Tapi kalau misalnya lagi dialog biasa, lagi tiduran, lagi ngobrol santai, ya kali masih di zoom secara cepet kayak begitu gitu. Yang ada gue pusing anjir nonton filmnya, anjir kameranya gerak-gerak mulu. Ya masa secara fase lagi lambat, lagi dialog pelan, lagi emosional di bagian ending, masih aja di zoom begitu. Ya gue ngerasa nonton film ini tuh kayak nonton Parks and Recreation. Kalau kalian tahu tuh, sebuah seri sitcom yang memang komedi satir buat politik. Dan itu memang penggunaan kameranya kan mirip tuh sama film Chromoleo gitu. Suka ngezoom secara cepat sendiri, banyak rezoom, kameranya bener-bener bergerak secara dinamis, ala-ala mockumentary, ala-ala cinema verite. Jadi memang setup kamera tuh pakai single kamera aja yang ya udah dibawa bergerak kameranya. Tapi masalahnya film Chromoleo ini kan bukan dokumenter gitu. Beda kalau misalnya film Jurnal Risa kemarin emang mockumentary, emang gaya kameranya begitu. Lah ini kan film action yang harusnya ya kalau mau bikin crash zoom sekali-sekali bakal keren gitu. Tapi nggak semua scene-nya juga dibikin begitu gitu. Dan masih ngomongin aspek teknis, dari segi color gradingnya juga lagi-lagi ini masih ciri khasnya Mas Anggi Umbara. Kalau kalian ingat film-filmnya dari dulu, entah kenapa ya color gradingnya itu kayak film-film yang FTV begituan gitu loh. Terkesan lebih bright gitu ya, padahal horor. Kalau kalian tahu misalnya Mas Joko Anwar, color gradingnya selalu kayak gitu kan, yang arah-arah sepia, kecoklatan. Jadi kerasanya kayak mahal gitu filmnya. Sedangkan Mas Anggi Umbara kalau film Vina aja kemarin ya kayak sinetron banget kan dari segi warnanya gitu. Ya gua termasuk orang yang cukup mempermasalahkan masalah visual seperti ini, karena ini mempengaruhi apakah gue bisa masuk ke atmosfer horor yang ada di film tersebut gak. Kalau misalnya film-filmnya Bang Joko Anwar, ya gue sangat-sangat udah bisa dibuat ngeri dari awal film, karena dari segi tone warnanya udah seperti itu. Atau film-filmnya Zack Snyder misalnya dengan tone-nya yang sangat-sangat dark, jadi gue ngerasa pas nonton film Justice League misalnya, jadi dark juga bawaannya, beda sama Joss Whedon yang sangat-sangat terang kan Justice League-nya. Nah jadi color grading itu menurut gue penting sekali. Dan ngomong-ngomong masalah horornya lagi ya, apakah ada adegan yang sangat mengerikan dari film Chromoleo ini yang bisa bikin gue merinding? Nggak ada sama sekali sih, mohon maaf aja ya. Sebenarnya pas gue ngeliat
ngeliat posternya Chromoleo ini, gue cukup tertarik karena gue melihat ya, kalian bisa lihat di sini kepalanya kayak semacam Titan Eren Yeager ya, mirip banget founding Titan Eren Yeager. Nah itu gue pikir bakal ada di filmnya literally yang kayak begini gitu, pakai visual effect atau pakai practical effect yang memang sangat-sangat realistis, yang bagus gitu. Ternyata nanti kepala ini cuman clickbait doang yang ditaruh di poster, sumpah. Yang ada nanti kalian lihat di filmnya ya, itu kayak cuman pakai semacam properti yang dibuat secara asal-asalan, yang kemarin gue sempet lihat properti tersebut dimunculin di gala premier kemarin. Gue pikir ini cuma properti buat di gala premier, ternyata itu kayaknya properti yang dipakai buat di filmnya gitu, yang memang sampah banget men, sumpah. Dan gak cuma kepalanya yang terputus, tapi ketika kepala itu nanti nyambung sama badannya, udah jadi Chromoleo yang satu badan utuh gitu ya. Rambutnya pakai wig dong bos, pakai wig, itu kelihatan banget wignya. Mohon maaf banget Mas Corneliusani, lagi-lagi mohon maaf kalau lagi nonton video ini ya. Gue bener-bener bingung gitu, ini kan setan utamanya Chromoleo, kenapa rambutnya pakai wig yang kelihatan bener-bener pakai wig? Itu kan fatal, ini setan yang harus bisa bikin kita ngeri. Dia villain utama dari film ini. Kalau misalnya gue udah nggak dibikin percaya sama villain utama dari filmnya, ya nonton film ini udah kayak bullshit aja. Kenapa sih nggak pakai aktor lain aja yang memang gondrong beneran gitu rambutnya, yang memang mengerikan mukanya, ditambah lagi mukanya Mas Corneliusani kan ganteng banget ya mukanya ya. Lebih parahnya lagi ketika jadi Chromoleo itu kan pakai CGI ya mukanya ya. Alih-alih gara-gara visual effect mukanya jadi super duper mengerikan, apalagi kemarinnya tuh gue baru nonton Alien Romulus dan ada alien yang super duper creepy di bagian akhirnya. Besoknya malah gue nonton film horor mengenai orang ganteng yang pakai wig, yang mukanya ditaburin pakai sereal cornflakes dan matanya dibikin nyala kayak kesurupan kucing oren gitu. What the hell man? Sumpah gue bener-bener gagal paham loh, kenapa maksa banget pakai CGI yang kayak begituan, kayak cornflakes ditempel-tempel di muka gitu. Padahal lu bisa bikin practical effect kayak yang pas gue dateng kemarin di gala premier itu kan bener-bener para pembawa kerandanya keren gitu, kostumnya ngeri, mukanya ngeri, sampai ibu-ibu pas mau foto, ih ngeri itu pas lagi dipegang-pegang sama para pembawa keranda mayatnya itu kan, itu pada takut tuh ibu-ibu tuh yang lagi mau foto. Lu bayangin mau foto tapi malah takut-takut teriak-teriak sendiri gitu, karena memang serem gitu, udah pakai soft lens, terus kulitnya begitu, ada teksturnya, kan keren gitu. Kalau misalnya emang niat dibuat pakai praktikal, kenapa harus semuanya serba pakai CGI? Sampai nanti kan bisa ngeliat rombongan pembawa keranda mayatnya juga dipakein asap-asap CGI yang malah menutupi kostumnya mereka, tekstur kulitnya mereka gitu. Dipakein asap-asap ala-ala sinetron murahan yang jadi abal-abal banget, jadi kerasa murahan banget. Sayang banget loh. Film ini sebenarnya kalau ngomongin potensi tuh ada, tapi eksekusinya serba acak-adul. Dari segi plot cerita juga nggak ada yang jelas gitu. Endingnya juga begitu doang gitu, cuman ada plot twist selesai. Ya lagi-lagi gue nggak tahu ya pendapat kalian mengenai film ini. Kalau kalian udah nonton langsung tulis di kolom komentar aja pendapat kalian gimana. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda sama gue, nggak apa-apa, utarakan aja, karena gue bisa aja salah, gue bisa aja miss, kita bisa berdebat, kita bisa diskusi. Itulah yang namanya dialektika. Oke, buat kalian yang nanyain final score dari Ngelantur, gue bakal kasih 4,7/10 alias sampah. Ya, ini bukan film yang sampah mampus luar biasa Mamma Mia Lezzato, dan at least ada yang ditawarkan dari film ini meskipun masih gagal total secara eksekusinya. Tapi ya masih aja sampah gitu. Ini bukan film horor yang bagus, tapi seriusan gue mendingan nonton horor sampah modelan kayak ginian yang ngomongin folklornya, urban legendnya Indonesia, daripada ngomongin kisah nyata yang viral nggak jelas gitu ya. Ya emang ceritanya konsepnya nggak ada gitu. Mendingan kayak beginian dah sumpah. Ya, oke gitu aja untuk video kali ini. Sisanya kita debatin di kolom komentar aja ya. Oke, bye-bye semuanya.